teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Kali ini Mimin akan membacakan kembali sebuah cerita horor dari akun Twitter @creepylogi yang kali ini berjudul Menginap di Hotel Bekas Gempa. Buat kalian yang sudah tidak sabar, buat kalian yang penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Sebuah Hotel Z di Kota J, yang mana pernah terdampak gempa hebat hampir 17 tahun silam. Cerita ini berawal saat aku menginap di hotel tersebut, lalu aku bertemu teman, dan teman itulah yang mengisahkan pengalaman temannya yang terjadi di hotel yang sama. Namanya Philip. Satu hari di tahun 2012, ia menginap di Hotel Z untuk urusan pekerjaan. Sebenarnya Philip bebas memilih hotel, namun dikarenakan dia cukup fanatik dengan pilihan hotel keluarga, maka dipesanlah satu kamar di hotel tersebut. Ketika itu, Philip menginap sendiri untuk 3 malam. Tiba di tempat, sudah hampir tengah malam. Tetapi dia senang renang malam hari kalau sedang tugas luar. Oleh itu, ia pun menyempatkan diri melakukan beberapa putaran. Selesai renang, karyawan BUMN itu kembali ke kamar. Lantai 3, ada balkon lengkap dengan kursi dan meja. Pemandangannya menghadap ke kolam renang. Philip mencoba tidur. Tubuhnya terasa rileks sehabis berenang, dan itu manjur untuk membuat tenang otot dan saraf. Sebentar saja berselimut, ia langsung lelap. Hanya saja tidurnya terusik oleh sesuatu yang tidak terduga. Dalam lelapnya, Philip merasakan pahanya dicakar dengan kasar. Sontak pikirannya terjaga. Matanya langsung membulat lalu memeriksa keadaan sekitar. Tidak ada apa-apa. Semua tampak sama seperti sebelum ia memejamkan mata, kecuali satu hal, dan sialnya ini amat serius. Tampak pahanya memar seperti habis dicakar. Sekonyong-konyong, suasana batin Philip berubah. Kantuknya lenyap seketika. Beringsut dia dari dalam selimut, menyalakan lampu, kemudian memeriksa semua sisi kamar. Tetap hanya dirinya seorang diri di kamar itu. Tidak mungkin orang lain masuk. Barangkali aku yang menggaruk paha terlalu keras, pikirnya. Philip mencoba memejamkan matanya lagi hingga ia benar-benar lelap. Sayangnya tidak lama. Untuk kali kedua, dirinya kembali merasa terusik, malah yang ini lebih parah. Antara sadar dan lelap, ia menyadari seperti ada kulit orang lain menyentuh kakinya. Hangat. Dan setelah itu, ia jadi sadar sesadarnya lantaran tubuhnya terseret begitu saja. Hampir pula badannya terguling ke lantai. Kemudian, ia mengerti bahwa sebetulnya tidak ada yang menyeret kakinya. Namun, ada yang menarik spray dengan luar biasa kuat sampai tubuh pria itu bergeser. Ada jinkah di kamar ini? Demikian curiga Philip. Sekilas, ia pertimbangkan untuk meminta pindah kamar. Akan tetapi saat itu sudah pukul 2 lewat. Pindah kamar hanya buang-buang waktu. Sedangkan 2 jam lagi ia akan bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Kabar baiknya, Philip dapat sesumbar bahwa dirinya bukan orang yang takut terhadap jin. Kepercayaannya tentang adanya makhluk gaib tidak membuatnya jadi gentar. Baginya, jin dan manusia cuma berbeda unsur penciptaan dan dimensi. Selebihnya sama saja. Menarik dilihat bagaimana Philip akan bersikap jika ia diganggu lebih jauh. 2 jam cepat terlewati.
Lelaki itu kembali terbangun karena amat gesit refleksnya terhadap waktu subuh. Ia pun meninggalkan selimutnya untuk bersujud 2 kali dengan tambahan 2 sujud. Itu menjadi permulaan aktivitasnya. Sesudah sholat, ia membuka laptop guna menyelesaikan satu pekerjaan yang tertunda. Cepatnya waktu makin tidak terkira, tahu-tahu langit sudah terang. Dan kesibukan demi kesibukan menuntunnya hingga gelap mengganti terang. Sampai di hotel, belum terlalu malam. Sebetulnya ada rekannya yang menawarkan hiburan malam itu. Namun Philip tidak suka mencari hiburan di luar. Lagi pula, hiburan dalam konteks kolegial terkadang mengusik pandangan moralnya. Sementara dia sendiri menganggap sudah punya hiburan yang paling menyenangkan, tidak lain yaitu Salma, perempuan yang dikawininya 3 tahun yang lalu, dan selalu saja membuat Philip ingin cepat-cepat pulang tiap kali berjauhan. Maka setibanya di kamar, ia menelpon Salma sebelum mengerjakan yang lain. Panggilan itu pun segera terjawab. "Ya Tuhan, kamu lagi?" Dalam perjalanan menuju hotel sebetulnya Philip sudah menelpon bininya hampir 30 menit. "Salahmu sendiri jadi istriku," seloroh Philip. "Sepertinya begitu. Bagaimana? Philip itu, dia sudah makan?" "Siapa itu Philip itu?" "Tentu saja anak kita." Philip menangkap Salma mengurai tawa. "Dia belum tentu laki-laki dan belum tentu perempuan, Pak. Baru 5 pekan usia kandungannya. Umur sehari atau 50 tahun, tetap saja makhluk hidup membutuhkan makanan." "Itu benar, kecuali dia masih bergantung pada ususku sampai 7 bulan ke depan." "Kalau begitu, sudahkah kamu makan?" Salma mendesis lalu berkata, "Kapan kamu menyerah bertanya sudah makan? Astaga, kamu selalu lupa kalau aku si tukang makan." Percakapan jadi berkepanjangan. Bagi Philip itulah sejati-jatinya hiburan. Dengan mengobrol bersama istri ia dapat ketawa guling-guling atau bahkan bisa menjadi pujangga dadakan. "Kamu tidak bosan menelpon istrimu setiap saat?" "Sebentar. Sudah 6 kali hari ini." "Kamu bosan?" Philip mengembalikan pertanyaan Salma. "Mana mungkin. Cuma aku kasihan saja pada teman menginapmu. Kedengarannya dia seperti kesepian kamu biarkan." "Aku sendiri, Salma." "Oh, kukira hari ini ada rekanmu." "Aku hanya sendiri. Tadi siang pun kukatakan lagi kalau aku menginap sendiri." "Iya, aku mengerti. Maaf, lupakan saja." "Kamu kira aku berdua dengan perempuan lain di kamar hotel?" "Itu mustahil, Philip. Aku kenal kamu sejak aku ranking 1 di SMP kelas 1A dan kamu ranking buncit. Kamu bohong, bukan karena kamu mengenalku, tapi karena mendengar suara yang lain kan?" "Philip, ayolah, jujur saja, apa yang kamu dengar?" "Ya ampun, aku tidak yakin. Tadi kedengarannya ada pria lain mengajakmu bicara." "Aku percaya kalau kamu bilang begitu. Tapi Salma, aku sendiri." "Baiklah, kita bahas yang lain. Dia bicara apa?" "Sayang, apa perlu kuulang bahwa aku tidak pernah khawatir dengan isu paranormal?" "Astaga, kamu belum menyerah juga. Kamu dengar apa?" "Baiklah, kedengarannya dia mengeluhkan AC. Memang AC di kamar ini sudah perlu dibersihkan." "Apakah dia sedang kesal lalu membanting pintu?" "Baiklah sayang, aku percaya itu. Kata-katamu itu cukup segitu ceritanya ya." "Iya, kadang-kadang hal seperti ini tidak bisa dihindari." "Kamu tidak mendengar apapun?" "Aku hanya mendengar suaramu." Syukurlah. "Kamu tidak takut?" "Sebenarnya entahlah, mungkin sedikit." "Kalau begitu,
lekas minta pindah kamar. Begini sayang, aku mohon Philip, jujur saja, hotel yang kamu tempati itu cukup terkenal seram. Pindahlah, bahkan kalau perlu, pindah hotel saja. Benarkah? Aku tidak main-main. Kamu harus pindah dari kamar itu. Katamu, hotel ini seram. Maka lebih baik cari hotel lain saja. Seramnya seperti apa? Bangunan itu pernah ambrol saat gempa 2006. Puluhan tamu dan staf hotel meninggal. Philip mengangkat suaranya. Ya Tuhan, kenapa aku tidak mencari tahu sebelumnya? Aku pun baru tahu tadi siang setelah tidak sengaja membaca sebuah blog yang membahas itu. Terus terang Salma, ini membuatku jadi lebih takut. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Apa maksud kamu? Salma, kamu tidak mendengar seseorang merintih? Philip, jangan main-main. Aku serius. Suara Salma makin panik saja. Cepat pergi sekarang juga dari tempat itu. Aku sedang pikir-pikir, apalagi yang perlu dipikir. Cari hotel lain. Sekarang. Aku tahu kamu harus dengar saranku sekarang. Salma, ya Tuhan, wanita itu seperti putus asa. Salma, bukankah ini sudah sangat lama? Hah? Ini kan candaan jadul yang sering kamu perdengarkan waktu aku masih kuliah di Malang. Salma membisu beberapa saat lantaran kesal. Namun setelahnya ia meledakkan tawa antara senang bercampur keki. Memang demikian nyatanya. Dulu ia kerap mengerjai Philip lewat telepon dan merasa selalu berhasil membuat dia begidik. Kecuali ketika ia tahu kalau lelaki itu sungguh cuek terhadap hal-hal berbau mistis. Maaf, kali ini gagal, sesal Salma. Kamu tidak pernah berhasil Salma, ledek suaminya. Benarkah? Sekalipun? Seingatku begitu. Itu memalukan. Salma tambah menyesal. Kamu bisa mencobanya lain waktu, Philip menyemangati. Kamu bisa mencobanya lain waktu. Kalau begitu, beri aku bocoran tentang hal yang kamu takutkan. Aku takut setiap kali mesti jauh darimu. Philip mencoba merayu. Aku takut setiap kali mesti jauh darimu. Kamu hanya pergi sebentar sayang, hibur Salma. Rasanya aku sudah bertahun-tahun di kamar hotel ini, ujar Philip dramatis. Rasanya aku sudah bertahun-tahun di kamar hotel ini. Salma tertawa keras sebelum meledek suaminya dengan berkata, kamu selalu payah dalam dramatisasi. Philip, kenapa diam saja? Sayang, ada hal aneh yang kurasakan, desis lelaki itu. Ada hal aneh yang kurasakan. Philip menutup telepon sepihak. Telinganya langsung dipasang untuk mendeteksi suara yang tertangkap sebelumnya. Ia yakin ada seseorang yang meniru ucapannya berulang-ulang dan suara tersebut amatlah dekat. Kenapa kamu mengganggu obrolan kami? Philip bertanya, meski tidak terlihat lawan bicara. Tidak terdengar tiruan kata-kata. Berhentilah menakutiku. Itu percuma kawan. Kamu bisa melakukannya lebih baik, tetapi bukan dengan orang sepertiku. Kenapa diam saja? Padahal tadi mulutmu sangat rewel. Ingin teman bicara, ayo bicara. Aku punya sedikit waktu sebelum berenang lalu tidur. Astaga, percuma saja aku bicara sendiri. Kalau kamu tidak mau menjawab, maka jangan lagi-lagi mencari-cari perhatian. Mengerti? Philip tidak bersuara lagi setelah itu. Ia bermaksud pergi ke kolam. Kostum kerjanya segera dilepas untuk digantikan pakaian rumahan. Sebelum keluar, ia padamkan beberapa lampu juga pendingin ruangan. Sebab sistem kelistrikan di kamar hotel itu belum otomatis. Adapun lampu tidur sengaja dibuat tetap menyala
Kamar itu jadi kuning, temaram. Kemudian Philip duduk di kursi untuk membalas beberapa pesan BlackBerry yang berhubungan dengan pekerjaan dan keluarga. Lalu terlintas sekelebat suara. Srek. Refleks. Lelaki itu memalingkan pandang. Di seberang kursinya, persis di situ gorden kamar tersingkap sendirinya, sehingga pemandangan luar tampak lebar, bukan pula angin yang menggesernya. Philip sadar bahwa makhluk halus sedang mengganggunya lagi. Oleh karena itu, ia bersiap-siap mengajaknya bicara sebagaimana sebelumnya. Akan tetapi, maksud hatinya segera terkubur bersamaan munculnya sesosok asing di balkon kamar. Wujud itu tidak teramat jelas, menyerupai bayangan karena hitamnya, tetapi juga dapat dipindai gambarannya. Mirip seorang pria, dan lama-lama makin nyata bahwa itu pria. Tingginya sedang, kepalanya lonjong, sedangkan badannya agak buntal. Dia berdiri diam, dengan pandangan tertunduk, alih-alih mengajak bicara. Philip hanya menunggu apa yang bakal terjadi sesudahnya. Dan kemunculan makhluk itu tidak lama kemudian sirna. Aku menyimak kawanku menceritakan kawannya hingga sangat terpikat dengan kisah itu. Ujar kawanku, memang waktu gempa 2006, hotel itu termasuk yang rusaknya parah. Pokoknya mulai dari selurusan Ambarukmo sampai Klaten itu bukan main hancur. Kampus UIN ya jangan ditanya, apalagi ke arah selatan. Nah, di hotel itu memang ada yang meninggal. Tapi sebenarnya kata cerita temanku yang jadi rumboy di sana, orang itu meninggal bunuh diri. Lompat. Konyol kan? Loh, bukan tertimpa puing, bukan. Pokoknya mirip-mirip pramugari Garuda yang terjun di Bengawan itulah. Kisah itu masih disambung meski aku kira sebentar lagi akan tiba di ujung. Lebat hujan menggenangi jalan Sangaji. Kedai kopi yang aku singgahi malam itu semarak oleh muda-mudi dengan keriangannya sendiri. Terus, bagaimana nasib temanmu setelah itu? Aku penasaran. Dia minta pindah kamar lagi sambil marah-marah tidak karuan. Untungnya sudah ada kamar kosong. Apalagi si Philip itu. Kamu pernah ketemu dia sekali kan? Di rumahnya sendiri saja dia bisa ketakutan setengah mati kalau ditinggal istrinya pergi. Keberanian Philip yang tidak tanggung-tanggung tentunya cuma ada dalam khayalanku. Sebelum dini hari, aku berpisah dari kawanku. Di dalam taksi terkilaslah cerita hotel tersebut. Sementara itu menjadi tujuanku. Kejadiannya itu di lantai 3, ujar kawanku. Tak luput, ia sebutkan nomor kamarnya. Nomor yang persis dengan kamar yang aku tempati sejak kemarin sore. Sekitaran Maret atau April 2007, aku road trip ke Bali bareng Rai, Dedi, dan Ali. Rencana yang memang sudah kami rancang jauh-jauh hari sebelumnya. Sengaja untuk tidak memilih tanggal musim liburan, supaya tidak terlalu ramai wisatawan dan hotelnya juga tidak terlalu mahal. Kami berempat memang hobi jalan darat, menyusuri jalan dan tempat yang belum pernah dikunjungi. Sama juga dengan perjalanan ini, kami sengaja tidak melalui jalan yang biasa orang-orang lalui, cari jalan pedesaan di selatan Jawa. Singkatnya, perjalanan pun dimulai. Dari awal kami merencanakan untuk mampir di Jogja untuk menginap 1 malam di kota gudeg ini. Dulu aku sudah pernah bercerita tentang pengalaman kami waktu bermalam di satu hotel di Jogja, hotel yang cukup menyeramkan. Hari ini aku akan cerita setelah bermalam di Jogja masih dalam perjalanan menuju ke Bali. Kami meninggalkan hotel jam 8 pagi setelah sarapan.
Matahari sudah mulai menyengat terik. Aku yang berada di belakang kemudi mengarahkan kendaraan menyusuri jalan di sisi selatan Pulau Jawa. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, dan seterusnya akan menjadi kota-kota yang akan disusuri sampai nantinya berakhir di ujung timur Pulau Jawa, lalu menyeberang ke Bali. Rencananya seperti itu. Seperti yang aku bilang di awal, sebisa mungkin kami menghindari jalan besar, selalu memilih jalan desa dan pegunungan. Menikmati pemandangan, udara sejuk pedesaan dengan sawahnya dan pegunungan dengan hutan-hutan kecilnya. Singkatnya, percakapan diselingi gelak tawa dalam kendaraan tiba-tiba menjadi berangsur sepi ketika menyadari kalau ternyata jalan yang sedang dilewati semakin lama semakin kecil, berangsur berubah dari jalan aspal menjadi jalan tanah. Kota terakhir yang kami lewati tadi adalah Pacitan. Itu yang aku ingat. Ini daerah mana sih? Kamu pernah lewat sini, Bri? Tanya Dedi yang mulai kelihatan bingung. Sama, aku juga bingung. Ini jalan di mana? Kok malah jadi jalan tanah? Kanan kiri tampak seperti hutan yang cukup rindang, tapi belum bisa disebut hutan belantara karena matahari masih masuk dengan sinarnya yang terang. Jalanan yang kami lewati letaknya seperti berada di bawah. Kanan kiri datarannya lebih tinggi seperti membelah gunung. Buset, ini kemana ya? Apa kita balik lagi saja, Bri? Rai mulai gelisah, tapi idenya yang menginginkan kami untuk putar balik aku tentang. Jangan dulu, tanggung. Sudah nyaris 1 jam kita di jalan sepi ini. Oh iya, jalanan sepi, sangat sepi. Sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas, entah itu motor apalagi mobil. Sementara itu, jalan semakin kecil dan terus mengecil sampai akhirnya hanya dapat dilewati oleh hanya 1 kendaraan saja. Sudahlah, muter saja, Bri. Serem ini tempatnya. Ali akhirnya buka suara. Sedari tadi dia hanya diam seperti merasakan atau melihat sesuatu. Benar, suasananya sudah mulai aneh. Kami seperti melewati satu tempat antah berantah. Sepertinya tidak mungkin di Pulau Jawa masih ada daerah yang masih tidak berpenghuni. Sepi, hening, padahal jendela mobil kami buka sebagian. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Akhirnya dari kejauhan terlihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda ontel berjalan bergerak mendekat. Kami bisa bertanya ke orang itu tentang arah jalan. Pak, jalan tanah seperti ini masih jauh tidak ya? Tanyaku ke bapak itu ketika kami berpapasan. Sebentar lagi, Mas. Ada pasar sekitar 15 menit lagi. Ikuti jalan ini saja, jawab bapak itu dengan logat Jawa kentalnya. Setelahnya kami lanjut. Sedangkan bapak bersepeda itu berjalan ke arah belakang lalu menghilang di persimpangan. Kami ikuti sarannya. Benar saja, beberapa saat kemudian terlihat ada keramaian. Cukup lega karena akhirnya ada tanda-tanda kehidupan. Ketika sudah semakin dekat tempat yang cukup ramai itu, semakin terlihat jelas tempat itu berbentuk apa. Mobil sengaja aku jalankan dengan sangat pelan. Ternyata pasar. Jalan yang membelah di tengahnya ternyata juga masih jalan tanah. Belum jalan aspal seperti apa yang dibilang bapak pesepeda ontel tadi. Kanan kiri jalan, ada bangunan dengan fungsinya masing-masing. Sebagian besar adalah toko yang menjual macam-macam barang. Di emperan, ada beberapa penjual juga yang menjajakan dagangannya di atas teras toko. Tapi, ada yang aneh, membuat kami berempat terkesima. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata semua bangunan di pasar itu berbentuk bangunan tempo dulu. Seperti bangunan
di kisaran tahun-tahun awal 1900-an sebelum Indonesia merdeka. Orang-orangnya berpakaian seperti orang zaman dulu, yang wanita banyak yang berkebaya. Kendaraan yang melintas hanya kami. Selain itu cuma sepeda dan kereta kuda, sepeda motor pun tidak terlihat. Sebelah kanan, di balik deretan toko-toko yang bercat putih, ada sungai mengalir. Sungai cukup besar yang airnya bersih. Di atas sungai terlihat beberapa perahu hilir mudik dengan tujuannya masing-masing. Entahlah, itu pemandangan yang cukup unik buat kami. Ini kota apa ya? Kok aneh? Pertanyaan Ali memecah kesunyian. Kita masih nyasar, kota ini tidak ada di peta, jawab Rai sambil memandang keluar. Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Sudah jam makan siang nih. Aku memberi saran karena perut memang sudah keroncongan. Semua setuju. Aku lalu menghentikan kendaraan tepat di depan warung nasi pecel yang ada di sebelah kiri jalan. Kami semua turun. Siang itu udara cukup panas. Matahari hampir tepat di atas kepala, sinarnya menyengat membakar kulit. Bu, nasi pecel 4 ya? Rai bicara ke ibu penjual yang duduk di balik meja hidangannya. Si ibu menjawab menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus. Kami hanya berpandangan tanpa tahu harus menjawab apa, sama sekali tidak mengerti apa yang beliau bicarakan. Selama mempersiapkan pesanan, dia terus bicara, disertai dengan senyum dan tawa sekali-kali. Kami hanya tersenyum-senyum saja mendengarnya. Iya, karena tidak tahu mau bicara apa. Hingga tiba saatnya, ketika makanan tersaji di meja. Dengan lahap, kami langsung menyantapnya, nasi pecel yang cukup enak. Enak sekali malahan. Ketika sedang menyantap makanan, ibu penjual pecel tampak mencoba berbicara kepada kami. Dan tentu saja, tetap tidak mengerti apa yang beliau katakan. Kami hanya tersenyum sambil menjawab iya sekali-kali. Beliau berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke belakang warung, kemudian berjalan keluar melalui pintu belakang. Karena itulah, akhirnya kami menebak, mungkin ibu itu bermaksud berpamitan untuk meninggalkan warungnya sebentar. Setelah selesai makan, kami tetap berbincang di dalam warung kecil yang tidak ada pengunjung lain selain kami. Sekitar 15 menit menunggu ibu itu kembali cukup lama dan mulai gelisah karena sudah harus melanjutkan perjalanan lagi. Di sela-sela perbincangan, belakangan baru tersadar kalau ada yang aneh dengan kota ini. Suasananya menjadi sepi. Di luar sepi, tidak ada orang. Ali memecah kesunyian sambil melayangkan pandangan keluar. Perasaanku mulai tidak enak karena sama sekali tidak ada orang, seperti kota mati. Yuk cabut saja, hawanya mulai tidak enak. Aku berdiri dan meletakkan selembar uang 50.000 di atas meja. Kami buru-buru masuk mobil dan pergi dari tempat itu. Aku mengemudikan mobil sedikit cepat, sebisa mungkin segera menjauh. Itu, ibu tukang pecelnya nongol. Dedi membuka omongan sambil melihat ke arah belakang. Dari kaca spion, aku juga melihat ibu itu dari kejauhan. Dia berdiri sambil melambaikan tangan. Aku tidak mempedulikannya, tetap mengemudikan mobil menjauh. Kira-kira 5 menit kemudian, kami kembali masuk hutan yang bentuknya sama dengan yang kami lalui sebelum memasuki kota aneh itu. Suasana kembali hening dan sedikit gelap karena pepohonan kembali rindang. Aku lihat dari kaca spion Ali sudah mulai terlihat komat kamit membaca doa. Gelagat Ali yang aku tidak suka. Kalau sudah seperti itu berarti dia merasakan atau malah melihat sesuatu. Beberapa saat lamanya kami diam dalam lamunan masing-masing. Syukurlah, sekitar 15 menit kemudian,
kami menemukan jalan beraspal, sudah terlihat rumah penduduk juga. Akhirnya keluar dari hutan itu. Entahlah, aku sampai sekarang tidak tahu itu kota nyata atau tidak. Kota yang tidak terlihat di dalam peta. Tapi yang aku ingat, tidak lama setelahnya kami memasuki satu kota kecil, Tegalombo namanya. Sebenarnya kami menargetkan kalau sebelum tengah malam harus sudah sampai Banyuwangi. Merencanakan untuk bermalam di kota itu lalu melanjutkan perjalanan esok paginya. Tapi rencana tinggal rencana. Karena entah kenapa malah nyasar sekali lagi. Kali ini kami berputar-putar di Lumajang. Hingga akhirnya memutuskan untuk mencari masjid untuk sholat di kota itu. Sekaligus beristirahat sejenak setelah perjalanan seharian. Sekitar jam 9 malam, kami melanjutkan perjalanan. Jember adalah tujuan berikutnya. Mau menginap lagi di Jember? Apa lanjut Banyuwangi nanti? Di antara Lumajang dan Jember aku membuka percakapan. Lihat nanti saja deh Bri, kalau memungkinkan, ya lanjut saja. Begitu saran Rai. Perjalanan Lumajang Jember seharusnya hanya memakan waktu 2 jam. Tapi karena sudah agak capek dan mengantuk, maka aku memacu kendaraan dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat. Di samping itu, aku sama sekali belum mengenali medan, tidak berani untuk ngebut. Beberapa kali berhenti juga untuk ke toilet dan mengisi bensin mobil. Akhirnya, batas kota Jember kami lewati. Jam 12 lewat sedikit. Kayaknya harus cari hotel deh. Aku capek sekali. Tidak apa ya? Capek, ngantuk, lemas semua karena aku kurang tidur malam sebelumnya. Ditambah nyaris 18 jam nonstop mengemudi tanpa bergantian. Aku menyerah. Harus istirahat. Lantas teman-teman setuju dan akhirnya memutuskan untuk mencari hotel. Di sini mulai seru. Jam 12 lewat tengah malam, kami menyusuri jalan sepi kota Jember. Awalnya, pusat kota yang menjadi sasaran kunjungan, alun-alun masih ada sedikit kehidupan. Beberapa angkringan menjajakan dagangan kepada beberapa gelintir pengunjungnya. Tapi, secara keseluruhan, kami menyukai kota ini. Bersih dan indah, suasananya sangat Jawa. Oh iya, sesampainya di Jember sudah 2 hotel kami masuki. Hotel pertama tidak layak, hotel kedua tidak sesuai budget. 2 hotel ini letaknya tidak jauh dari alun-alun. Setelahnya, kami memutuskan untuk lanjut ke arah timur kota, sedikit demi sedikit menuju ke luar Jember. Sampai akhirnya, kami masuk ke satu hotel di daerah Mayang. Kalau tidak salah, daerah ini sudah sedikit di luar Jember. Letak hotelnya di sebelah kanan jalan, hanya papan kayu berwarna putih ukuran 1x2 meter yang menjadi patokannya. Pagar depan hotel hanya berbentuk tanaman yang dibuat sedemikian rupa menjadi pagar memanjang, menutupi halamannya yang luas. Beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman. Pohon yang kelihatan sangat gelap karena sama sekali tidak ada penerangan. Beberapa belas meter kemudian ada lahan luas yang sepertinya diperuntukkan sebagai tempat parkir. Hanya beberapa kendaraan yang terlihat. Sepi. Aku dan Rai turun dari mobil sementara Dedi dan Ali tetap di dalam mobil. Lalu kami berdua berjalan menuju lobi yang letaknya berada di dalam bangunan utama, tidak jauh dari tempat parkir. Sepi sekali hotel ini. Rai membuka pembicaraan ketika kami sudah berada di depan lobi yang kosong melompong. Ruangan tempat di mana lobi berada pun sangat sepi. Sama sekali tidak ada orang. Ruangan besar yang berisi meja kursi mengarah ke lemari TV yang dalam keadaan mati. Aku memencet bel, memanggil petugasnya, namun tidak ada jawaban. Ketika bel dibunyikan untuk kedua kalinya,
Barulah ada orang yang keluar dari ruangan di belakang lobi, seorang pemuda berumur belasan tahun dengan tampang menahan kantuk. "Masih ada kamar kosong?" tanya aku. "Masih ada, Mas," jawab si Mas penjaga. "Boleh lihat dulu?" "Boleh, mari silahkan." Lalu kami berjalan ke arah belakang bangunan. Hotel ini tidak seperti hotel pada umumnya. Bentuknya seperti rumah besar kuno dengan banyak kamar di dalamnya. Jalan menuju kamar yang akan dilihat cukup jauh melalui beberapa belokan. Beberapa bagian melewati gang sempit yang hanya cukup dilalui satu orang saja. Kebayangkan? Hingga akhirnya beberapa menit kemudian Mas penjaga bilang, "Itu kamarnya di ujung," sambil menunjuk ruang gelap di pojok bangunan. "Memang kamar penuh semua, Mas? Sampai harus di kamar paling ujung?" tanya Rai. Si Mas penjaga bilang, "Hotel tidak penuh. Hanya saja yang siap pakai hanya kamar di belakang itu." Baiklah, kami menurut saja. Posisi berjalan kami berbaris. Mas penjaga paling depan, aku di belakangnya, Rai paling belakang. Nah, ketika sedang berjalan dan lewat depan salah satu kamar yang letaknya di sebelah kanan, aku melihat sesuatu. Kamar ini tirai jendelanya terbuka. Jendela dengan kaca nako transparan tertutup. Karena tirainya setengah terbuka, aku jadi bisa melihat isi kamar. Lampu menyala redup, tapi masih sanggup menerangi. Nyaris berhenti melangkah. Ketika di dalam kamar aku melihat ada perempuan yang sedang menyisir rambut panjangnya secara perlahan. Dia duduk di ujung tempat tidur menghadap TV yang dalam keadaan mati membelakangi kami. Pemandangan yang cukup bisa membuatku terpana merinding. Itu manusia atau bukan? Refleks aku menoleh ke belakang ke arah Rai. Raut wajah Rai mengatakan kalau dia melihat pemandangan yang sama. Rai tersenyum, tapi ada kecemasan. Lalu kami meneruskan berjalan dengan pikiran yang masih bertanya-tanya, itu tadi manusia atau bukan? "Ini kamarnya, Mas," ucap si Mas penjaga. Ketika beberapa saat kemudian kami sampai di kamar paling pojok belakang. Aku dan Rai sudah tidak fokus lagi. Pikiran kami masih tertuju kepada perempuan yang sedang menyisir rambut tadi. Begitulah gambaran kamar yang sedang kami lihat adalah kamar 2 tempat tidur dengan meja yang di atasnya ada TV tua. Lampu sangat redup, mungkin hanya 5 watt. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kamar ini. Tidak tertarik untuk tidur di hotel ini. Aku yakin Rai juga sama. Setelah sedikit berbasa-basi, kami meminta untuk kembali ke lobi depan. Kemudian kami berjalan melewati jalur yang sama menuju lobi, tentu saja akan melewati kamar yang berisi perempuan tadi. Kali ini kamar itu menjadi di sebelah kiri. Beberapa meter sebelum tepat berada di depannya, aku melihat jendela masih dalam keadaan sama, terbuka tirainya. Namun ketika sudah benar-benar berada tepat di depan kamar, ternyata perempuan itu tidak lagi berada di tempatnya. Tapi masih ada, tidak menghilang, hanya saja posisinya berubah. Kali ini dia berdiri tepat di balik jendela kaca nako, masih di dalam kamar, berdiri menghadap kami yang sedang berjalan di hadapannya. Wajahnya putih, pucat, dengan rambut panjang terurai, menatap dengan senyum getir mengerikan. Sungguh menyeramkan. Pada detik itu, aku yakin kalau dia bukan manusia. Detik berikutnya, Rai mendorong seperti meminta untuk berjalan lebih cepat lagi. Aku yakin Rai melihat pemandangan yang sama. Ketakutan. Kami terus berjalan, tidak lagi melihat ke kamar itu, dan akhirnya sampai di lobi. "Mas, maaf, kami tidak ambil kamarnya," ucap Rai pendek. "Ya sudah, tidak apa. Kenapa, Mas? Mas tadi lihat perempuan itu juga ya?"
Tenang saja, dia tidak bakalan ganggu tamu kok. Jawaban Mas penjaga sungguh mengejutkan. Aku dan Rai hanya tersenyum mendengarnya, lalu kami menuju parkiran, keluar hotel, dan mencari hotel yang lain. Melanjutkan perjalanan, aku mengarahkan kendaraan terus ke timur. Sementara situasi jalanan sudah semakin sepi, hanya beberapa bis malam terlihat melintas. Ketika sudah hampir jam 1, kami menemukan satu hotel lagi. Letaknya masih di sebelah kanan jalan. Tapi kali ini bangunannya kelihatan dari jalan, bagusnya keadaannya tidak sekelam dan segelap hotel sebelumnya. Aku berucap dalam hati, bagaimanapun keadaan hotel ini akan kami ambil, tubuh sudah sangat butuh istirahat. Tipikal hotel di kota kecil. Hotel ini juga sama. Bangunannya berbentuk rumah kuno yang berukuran besar. Lahan parkirnya tidak sebesar hotel sebelumnya, hanya sanggup menampung sedikit kendaraan saja. Bangunan bertingkat 2 ini benar-benar berdesain kuno. Zaman dulu, klasik, sangat bernuansa Jawa. Lobinya penuh dengan barang antik, kursi dan meja kayu berukiran. Lukisan besar bergambar pemandangan. "Oh, masih ada Mas. Mari saya antar untuk melihatnya dulu," jawab seorang bapak penjaga lobi ketika kami menanyakan perihal ketersediaan kamar. Tidak terlalu jauh, hanya beberapa belas meter dari lobi kami sudah sampai kamar yang dimaksud. Kamarnya sangat besar, ukurannya kira-kira 5 kali 5 meter. Langit-langit tinggi dengan penerangan lampu yang tidak begitu terang. Kamar mandi di pojok sebelah kiri. Yang agak aneh, ada 3 tempat tidur besar di dalamnya. Iya, 3 tempat tidur besar. Dan bukan spring bed, tapi tempat tidur kayu dengan kasur kapuk. Sudah capek dan sangat mengantuk. Aku bilang ke teman-teman kalau kita ambil saja kamarnya, toh hanya untuk tidur sebentar. Mereka setuju, akhirnya kami ambil kamar ini, tidur di hotel ini. Setelah membereskan barang-barang, tidak tahan lagi, di dalam kamar aku langsung merebahkan badan di atas tempat tidur yang dekat pintu. Aku satu ranjang dengan Ali, Rai, dan Dedi menggunakan tempat tidur sebelah kanan. Sementara tempat tidur satu lagi yang letaknya dekat kamar mandi dibiarkan kosong. Tidak lama, ketika masih mendengar teman-teman lain masih berbincang, akhirnya aku tertidur pulas sampai pagi. Tapi tidak begitu dengan Rai, Dedi, dan Ali. Semalaman itu mereka tidak tidur sama sekali. Kenapa? Mereka bertiga lanjut berbincang sampai menjelang jam 2. Lampu kamar sudah dalam keadaan mati, gelap, hanya mengandalkan cahaya dari luar. Menurut Dedi, dia merasa menjadi orang terakhir yang masih terjaga sementara lainnya sudah lelap. Dedi semakin tidak bisa tidur. Ketika mulai mendengar suara, dia bilang suaranya seperti desah nafas yang tidak lancar, seperti sesak nafas. Perasaannya mulai tidak enak ketika merasa kalau suara nafas itu bukan berasal dari kami berempat, tapi sepertinya bersumber dari tempat tidur yang kosong, tempat tidur besar dekat kamar mandi. Dalam gelap, Dodi memaksa diri untuk melihat ke tempat tidur kosong. Dia melihat sesuatu. Dedi tercengang ketakutan. "Ada apa, Dek? Kamu lihat juga?" Suara Rai yang tidur di sebelah mengagetkan Dedi. Ternyata Rai mendengar dan melihat hal yang sama. Di atas tempat tidur itu terbaring sosok seperti ibu tua yang kepalanya sedikit terangkat karena ada bantal di belakang kepala. Ibu itu mengenakan kebaya dan kain, rambutnya panjang terurai. Dedi dan Rai melihat itu semua, langsung perlahan bangkit dari tidur, bermaksud untuk keluar kamar, meninggalkan aku dan Ali yang masih nyenyak tertidur. "Bangunin Bri sama Ali tidak?" tanya Rai ketika sudah berada di teras kamar. "Tidak usahlah,
Mereka kan nyenyak tidur, jawab Dedi pendek. Kemudian mereka terus duduk di teras itu sambil berbincang membahas kejadian yang baru saja terjadi. Ketika nyaris jam 3, tiba-tiba Ali muncul dari dalam kamar. Ada nenek-nenek di tempat tidur kosong. Terus bangun dan berjalan masuk ke kamar mandi. Ali bilang begitu dengan mimik wajah ketakutan. Itulah alasannya kenapa mereka tidak tidur sampai pagi. Jam 6 pagi, aku dibangunkan oleh suara berisik teman-teman dari luar kamar. Dalam keadaan kosong hanya ada aku sendirian. Lalu aku bergabung berbincang di teras kamar. Tentu saja mereka menceritakan tentang kejadian yang terjadi di dalam kamar tadi malam. Untung aku kelelahan dan tertidur nyenyak, jadi tidak perlu melihat sosok yang terbaring di tempat tidur kosong. Singkat cerita, setelah sarapan, kami lanjut jalan ke Banyuwangi, lalu menyeberang ke Bali. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman seram yang aku alami di salah satu hotel di Samarinda, dan ada hubungannya dengan wilayah hutan raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Terjadi pada tahun 2013. Aku ini orang yang paling takut ketinggian, bisa pingsan kalau harus berada di tempat tinggi. Iya, tentu saja aku paling takut naik pesawat terbang. Tapi karena tugas kantor dengan sangat terpaksa, aku harus menggunakan pesawat untuk mencapai tujuan-tujuan luar kota. Ketika harus naik pesawat, malam sebelumnya dapat dipastikan aku tidak akan bisa tidur, keringat dingin, dan beberapa kali telepon ibu dan bapak di rumah untuk meminta doa dari mereka. Ada yang menyarankan untuk minum Antimo sebelum terbang. Aku jalani. Aku minum Antimo 2 butir dan efeknya apa? Aku tetap melek dan segar bugar di dalam pesawat karena gugup dan takut. Setelah landing dan naik kendaraan baru bisa tidur lelap akibat Antimo. Begitulah. Pada tahun 2013, kantor menugaskanku untuk ke Samarinda, kota yang cukup besar di Kalimantan Timur. Excited, karena itu adalah untuk pertama kalinya aku ke Samarinda. Tapi ada yang bikin aku deg-degan, iya, terbang. Jakarta Samarinda harus menggunakan pesawat. Rabu pagi aku take off dari Jakarta menuju Balikpapan. Waktu itu belum ada pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di dalam penerbangan. Singkat cerita, akhirnya aku mendarat mulus di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Dari Balikpapan, aku lanjut jalan darat menggunakan mobil sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda. Pemandangannya bagus, tapi memang dasarnya aku hobi jalan-jalan, apalagi ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Jadi menurutku apapun kondisinya ya enak-enak saja. Oh iya, perjalanan darat Balikpapan Samarinda ini melewati wilayah yang bernama Bukit Soeharto. Wilayah ini adalah wilayah hutan raya yang dikelola pemerintah hutan rindang yang bagus sekali. Aku suka, mengingatkanku akan wilayah ujung kulon. Aku suka suasananya. Dan supir mobil mengajak mampir ke warung tahu Sumedang. Aneh kan, di timur Kalimantan kok malah makan di tahu Sumedang. Tapi tempat ini memang cukup ramai dan terkenal juga. Teman-teman yang tinggal di Balikpapan atau Samarinda pasti tahu tempat ini. Setelah istirahat makan, kami melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki wilayah Bukit Soeharto. Ketika mobil melintas wilayah itu, aku merasakan suasana yang tidak biasa.
Banyak cerita di belakangnya, banyak peristiwa-peristiwa seram yang pernah terjadi. Aku merasakan itu. Dan belakangan, aku baru tahu kalau wilayah ini banyak menyimpan kisah seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Kenapa taunya belakangan? Karena ada peristiwa seram yang aku alami berhubungan dengan Bukit Soeharto. Dan setelahnya, aku cari tahu ada apa sebenarnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan banyak pekerja paksa Indonesia oleh tentara Jepang pada zaman penjajahan. Kita menyebutnya Romusa. Menurut cerita warga, banyak penampakan-penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah itu. Belum lagi ada cerita yang beredar mengenai kejadian ada orang yang dirampok dan kemudian dibunuh. Jasadnya dibuang di dalam wilayah hutan Bukit Soeharto. Nah, kejadian yang terakhir inilah yang sepertinya ada hubungannya dengan kejadian yang aku alami di Samarinda nantinya. Matahari sudah hampir sejajar dengan ubun-ubun di kepala ketika mobil yang aku tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Gila panasnya. Tujuanku langsung ke kantor klien untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya supaya bisa langsung cari kopi lokal. Kopi lokal, iya, kopi lokal. Sebagai kopi cangkih, setiap daerah yang dikunjungi aku pasti cari kopi asli daerah setempat. Makanya aku mau buru-buru ke hotel supaya bisa langsung jalan-jalan keliling kota dan ngopi. Tidak berapa lama, aku sampai juga di hotel tempatku tinggal 2 malam ke depan. Harusnya hotel berbintang yang dekat dengan salah satu mal besar di kota itu. Hotel yang bagus, pada balkon lantai atas aku bisa melihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah itu. Ada yang kurang mengenakan ketika aku masuk ke kamar. Karena kamar yang aku isi ini ternyata twin bed. Aku paling tidak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed. Sebelum-sebelumnya ada pengalaman tidak enak ketika aku harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Akhirnya aku komplain ke manajemen untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Manajemen menyanggupi untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Sementara mereka menyiapkan kamar, aku memutuskan untuk jalan cari kopi. Oh iya, ada kejadian aneh ketika pertama kali masuk ke kamar yang twin bed itu. Ketika sedang di toilet, samar-samar aku mendengar ada suara laki-laki. "Tolong, antar kami pulang." Begitu kira-kira suaranya. Awalnya aku pikir itu suara dari kamar sebelah. Tidak ambil pusing, aku langsung cabut. Malam itu aku habiskan warawiri keliling kota untuk makan malam dan ngopi-ngopi sendirian. Iya, sendirian. Kasian kan? Ada satu spot ngopi di pinggir Sungai Mahakam, tempatnya nyaman. Lupa aku namanya apa. Sekitar jam 9 malam aku balik ke hotel. Ternyata kamarku yang baru sudah siap. Leganya. Tapi sial. Ketika aku sudah di dalam kamar ternyata AC-nya panas alias rusak. Sekali lagi aku komplain. Manajemen bilang kamar lain yang setara sudah tidak ada lagi. Satu-satunya kamar yang available adalah kamar dengan 2 tempat tidur yang di awal tadi. Ya sudah, karena aku pingin istirahat. Daripada kemalaman kepanasan, akhirnya aku ambil kamar dengan twin bed itu. Terpaksa. Beberapa kali, aku punya pengalaman tidak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan kamar 2 tempat tidur. Dan waktu itu aku berharap semoga tidak ada kejadian aneh. Ternyata
Harapan tidak terkabul. Setelah beberes, yang aku lakukan pertama kali adalah mandi. Kebetulan toilet hotel ada bathtub, cocok karena aku mau berendam. Kira-kira jam 10 malam waktu itu, aku masih menikmati berendam air hangat. Sebegitu nyamannya, dan ditambah melelahkannya hari itu, aku sampai hampir ketiduran. Tapi tidak jadi tidur beneran, karena sekali lagi aku mendengar suara laki-laki. "Tolong, antar kami pulang." Kaget, karena kali ini suara tersebut terdengar lebih jelas dari waktu pertama kali aku mendengar. Dan aku yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Terus, itu suara siapa? Perasaanku jadi tidak enak. Selesai mandi, aku memutuskan untuk langsung tidur, tidak membuka HP atau laptop lagi. Rontok badanku. Sesuai kebiasaanku, TV tetap menyala dengan suara kecil, dan tidak semua lampu dalam keadaan mati. Lampu kecil di atas tempat tidur aku biarkan menyala. Aku tidur di tempat tidur yang letaknya dekat jendela. Sementara tempat tidur yang satu lagi tidak dibiarkan kosong. Aku letakkan tas pakaian di atasnya seperti aku bilang di awal. Aku trauma dengan tempat tidur kosong. Yang aku ingat, sebelum jam 12 malam, aku sudah terlelap. Di dalam tidur, aku mimpi seram. Di dalam mimpi, aku didatangi 2 orang laki-laki yang wujudnya cukup menakutkan. Laki-laki pertama berpostur tinggi besar, berpakaian laki-laki normal, tapi ada yang menyeramkan. Laki-laki ini lehernya hampir putus, darahnya bercucuran membasahi pakaiannya. Laki-laki yang kedua lebih menyeramkan lagi, dengan posturnya yang lebih pendek dari laki-laki pertama. Pakaian yang digunakan juga pakaian laki-laki normal. Terus, apa yang aneh? Apa yang seram? Yang menyeramkan adalah laki-laki yang kedua itu berdiri tanpa kepala. Iya, kepalanya tidak ada. Di dalam mimpi, aku hanya berdiri diam, tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengucapkan kalimat apapun. Aku hanya mendengarkan saja ketika laki-laki yang masih ada kepalanya berkata, "Tolong, antar kami pulang." Sebegitu ketakutannya, aku sampai terbangun dari tidur dengan nafas tersengal-sengal. Terbangun, tapi aku tidak bangkit dari tempat tidur. Posisi miring ke kiri menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur yang kosong. Bisa kalian bayangkan posisiku. Dan tidak, seluruh jendela kamar tertutup tirai. Sebagian aku biarkan terbuka sehingga sebagian kaca jendela terlihat. Nah, ketika masih kaget dengan mimpi yang baru dialami, tiba-tiba pandanganku menangkap ada yang aneh dari kaca jendela kamar. Kaca itu memantulkan situasi dan keadaan di belakangku, situasi di tempat tidur kosong. Karena penasaran, aku coba untuk lebih memperhatikan, lebih fokus. Ternyata dari pantulan kaca itu, aku melihat 2 orang laki-laki yang baru saja hadir dalam mimpi. Mereka tepat berada di belakangku. Laki-laki yang pertama posisinya duduk di tempat tidur menghadapku. Laki-laki yang kedua berdiri di sebelahnya tanpa kepala, menghadapku juga. Kebayang, aku tidak berani ngapa-ngapain. Badan gemetar ketakutan, membaca doa sebisanya. Di tengah kekalutan, aku memutuskan untuk memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit setelah memejamkan mata, telinga kanan merasakan ada hembusan udara hangat, seperti nafas.
Ada yang bernafas dekat telinga. Di tengah-tengah kekalutan, tiba-tiba sekali lagi aku mendengar suara berbisik pelan di telinga. "Tolong, antar kami pulang." Beberapa detik kemudian, aku sontak langsung berdiri dan memberanikan diri melihat ke arah posisi dua laki-laki itu berada. Mereka sudah tidak ada. Aku langsung lari keluar kamar dan duduk di balkon hotel. Setelah mulai agak tenang, aku menelpon Om Denny yang sudah pernah mengikuti ceritaku dari dulu-dulu, harusnya masih ingat siapa Om Denny. Om Denny ini menurut orang-orang dan keluarga besar adalah orang bisa yang katanya bisa membantu menyembuhkan orang dari penyakit goib dan cukup akrab dengan dunia mistis katanya. Iya, waktu itu aku skeptis, aku tidak percaya sama hal-hal seperti itu. Dalam percakapan telepon, aku menceritakan semuanya dari awal, dan Om Denny bilang, "Ya sudah Bri, kamu antar pulang saja, kasihan." "Antar pulang kemana Om? Mereka juga tidak bilang minta diantar kemana." "Pokoknya tidak mau Om," jawabku agak kesal. "Nanti mereka akan kasih tahu mau kemana mereka pulang. Kamu tinggal ikuti saja," kata Om Denny di akhir percakapan. Inti dari percakapanku dengan Om Denny adalah mereka benar-benar minta tolong untuk diantar pulang. Pulang kemana? Kenapa minta tolongnya kepadaku? Karena mereka menganggap aku cukup kuat untuk mereka jadikan guide ke tempat tujuan mereka pulang. Sebelum-sebelumnya sudah sering meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk membantu. Itu menurut omongan Om Denny, entahlah. Setelah mulai terdengar alunan suara orang membaca Al-Quran dari masjid-masjid sekitar, aku akhirnya baru berani masuk ke kamar lagi, terlelap sebentar. Kamis pagi, aku siap-siap untuk melaksanakan tugas kantor di hari terakhir. Rencananya, aku akan check out Jumat pagi esoknya, langsung balik ke Balikpapan dan terbang ke Jakarta jam 1 siang. Itu rencananya. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Ketika aku sampai di lobi hotel, ternyata Pak sopir yang menjemput sudah menunggu dan kami langsung berangkat. Di dalam mobil, Pak supir yang aku lupa namanya membuka percakapan yang membuatku kaget. "Mas Bri, itu ada temannya ya? Kok tidak diajak sekalian?" "Teman yang mana Pak?" tanyaku penasaran. "Tadi saya lihat Mas Bri keluar dari lift berdua dan berbincang akrab." Padahal aku ingat sekali. Tadi di dalam lift aku sendirian sampai ke bawah, tidak ada orang lain. Baiklah, hari itu aku tidak fokus bekerja. Badan lemas sekali, seperti ada karung pasir di pundak, berat. Aku pikir karena memang kurang tidur pada malamnya. Beberapa rekan klien bilang wajahku pucat, beberapa kali terlihat bengong. Aku bilang saja mungkin karena kecapean. Untungnya tugas kantor selesai tidak sore-sore amat, jam 2 siang sudah beres. Syukurlah aku bisa balik ke hotel lebih awal dan mau bayar tidur. Sesampainya di hotel, aku langsung tepar, terlelap tanpa sempat mandi dan ganti baju. Capek banget rasanya saat itu. Di dalam lelapnya tidur, sekali lagi aku bermimpi. Dua orang itu kembali datang dan sekali lagi juga mereka bilang, "Tolong, antar kami pulang." Aku terbangun dari tidur saat menjelang maghrib. Bangun tidur
badan malah terasa capek sekali, boro-boro segar. Aku melamun sebentar memikirkan mereka yang berisik sekali minta antar pulang. Beberapa saat lagi malam menjelang dan malam Jumat pula. Perasaanku bilang kalau malam nanti pasti akan lebih heboh dari makam sebelumnya. Daripada tersiksa lagi semalaman, akhirnya aku memutuskan untuk check out selepas maghrib dan langsung berangkat menggunakan travel ke Balikpapan. Aku cari hotel di Balikpapan saja, aku mau tenang. Tidak mempedulikan omongan Om Denny yang nyuruh kepadaku untuk mengantar mereka pulang. Aku langsung berkemas dan berangkat ke Balikpapan. Bodoh amat. Untungnya aku masih dapat tempat duduk di travel tujuan Balikpapan. Walaupun dapat mobil terakhir hari itu keberangkatan jam 10 malam. Jam 9 malam aku sudah sampai di pool travel. Hanya ada beberapa orang di dalam ruang tunggu. Mungkin karena bukan hari libur atau musim liburan, jadi jarang ada orang bepergian keluar kota. Mungkin mendekati jam keberangkatan, yaitu jam 10 malam, ruang tunggu semakin kosong. Hanya ada aku dan seorang laki-laki berumur sekitar 30 tahun. Tepat jam 10 malam, Pak supir bilang mobil akan berangkat. Kami para penumpang dipersilakan masuk. Benar saja, mobil benar kosong. Penumpang hanya 2 orang, hanya ada aku dan laki-laki yang tadi aku bilang. Aku duduk tepat di belakang supir kursi. Kursi sebelahku kosong. Penumpang yang satu lagi duduk di deretan kursi tengah di belakang aku duduk. Perlahan, mobil meninggalkan Samarinda, membelah gelapnya malam di sisi Sungai Mahakam. Badan masih capek dan berat. Aku memaksa tidur, istirahat 1-2 jam mungkin akan sedikit membantu. Tapi ketika akhirnya sudah mulai terlelap, aku kaget dan terbangun. Ada apa? Ingat kalian, satu penumpang lain yang duduk di belakang? Iya. Tiba-tiba dia sedikit terlihat panik dan bilang, "Pak supir, stop pak, stop. Saya turun di sini saja." Pak supir langsung menghentikan kendaraan dan bertanya, "Kenapa tidak jadi ke Balikpapan, Pak?" "Tidak apa-apa, Pak. Saya batal pergi," jawabnya. Posisi mobil masih sedikit di luar kota Samarinda, kira-kira baru berjalan 30 menit. Tapi ketika penumpang itu berjalan menuju pintu keluar, beliau berbisik pelan ke arahku, "Jangan nengok ke kursi belakang, Mas. Pokoknya jangan." Dia langsung turun setelahnya. Dan akhirnya tinggal aku dan Pak supir yang berada di dalam mobil minibus itu. Langsung banyak pertanyaan di benakku. Kenapa tidak boleh lihat ke kursi belakang? Apa ada sesuatu di kursi belakang? Kok beliau sampai memutuskan turun di tengah jalan? Ada apa? Aku mencoba menuruti omongan penumpangku tadi. Aku tidak mau nengok ke kursi belakang. Emang tidak berani juga, takut. Walaupun penumpang hanya tinggal aku sendirian, mobil tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Balikpapan. Begitu lelahnya badan, aku kembali mulai terlelap. Tapi tidak lama, mungkin hanya sekitar 30 menit kemudian aku kembali terbangun. "Sudah sampai mana ini, Pak?" tanya aku kepada Pak supir. "Baru saja memasuki wilayah Bukit Soeharto, Mas," jawab Pak supir. Pantas saja, aku lihat kanan kiri gelap sekali. Tidak ada rumah atau bangunan. Ternyata sudah memasuki hutan raya Bukit Soeharto. Waktu itu malam Jumat. Suasananya sangat hening dan gelap sekali.
Hanya sesekali mobil kami berpapasan dengan mobil lain dari arah berlawanan. Daerah kawasan Bukit Soeharto ini pada siang hari pun sudah menyeramkan. Apalagi tengah malam dan malam Jumat pula. Ketika Pak supir memacu kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi, aku langsung bilang ke beliau untuk jangan terlalu ngebut dan tetap berhati-hati. Beberapa saat kemudian, di tengah heningnya suasana, hanya terdengar suara mesin mobil yang tidak terlalu keras. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang sangat tipis. Aku mendengar suara nafas, suara orang bernafas di kursi belakang. Aku langsung panik karena kursi belakang kan kosong, tidak ada orang. Mau nengok ke belakang aku tidak berani, belum punya nyali. Aku menarik badan dan duduk agak maju ke ujung kursi, tidak lagi bersandar. Tidak tahu memang perasaanku saja atau bagaimana, tapi sepertinya Pak supir juga melihat sesuatu. Karena aku lihat dari kaca spion, mata Pak supir terlihat ketakutan dan seperti sambil terus membaca doa. Di tengah-tengah mencekamnya suasana, tiba-tiba terdengar suara batuk ringan dari kursi belakang. Refleks, aku nengok ke kursi belakang ke arah sumber suara. Dan di kursi belakang, tepat di belakang kursi tempatku duduk, aku melihat dua orang yang mendatangiku di hotel tadi dengan penampilan yang sama. Yang satu dengan kepala nyaris putus dengan darah yang membasahi pakaiannya. Yang satu lagi duduk di sebelahnya hanya badan, tanpa kepala. Langsung lemas badanku. Ternyata mereka ikut. Ya Tuhan, aku masih ingat detailnya sampai sekarang, masih ketakutan kalau ingat kejadian ini. Beberapa detik, aku berpandang-pandangan dengan dia yang masih berkepala. Beliau tersenyum tipis di dalam gelap. Aku langsung berpaling. Aku panik, ketakutan, langsung menundukkan kepala. Tidak sadar, aku memegang dengan kencang pundak Pak supir dari belakang. Tapi beliau diam saja, seperti sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di belakangnya. Beberapa menit kemudian, aku merasakan kalau mobil berbelok ke arah kanan jalan dan berhenti. Aku dongakkan kepala. Mobil berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. "Mas, kita turun dulu di sini, Mas," ajak Pak supir dengan suara sedikit bergetar sambil mematikan mesin. Aku nurut. Langsung membuka pintu dan keluar mobil tanpa berani melihat sedikit pun ke arah kursi belakang. Kami berdua langsung duduk di depan warung yang sudah tutup itu. Hanya lampu kecil di atap yang menyala cukuplah daripada gelap sama sekali. Kami duduk hanya beberapa meter dari mobil. Depan adalah jalan raya dan hutan rindang di seberangnya. Sekeliling warung adalah hutan. Jam 12 tengah malam, ketika aku dan Pak supir terdampar di tengah-tengah wilayah Bukit Soeharto. Hanya sesekali mobil yang lewat melintas, sepi sekali. "Saya takut, Mas. Saya tidak tega juga lihat Mas ketakutan juga di kursi belakang," kata Pak supir membuka omongan. "Memang Bapak lihat mereka juga?" tanyaku pelan. "Saya lihat dari spion, waktu Masnya masih tidur pun mereka sudah ada. Saya sudah lihat duluan." Karena aku tidak mau lama-lama terdampar di situ, akhirnya sekali lagi aku menelpon Om Denny. Bodoh amat. "Om, tolongin aku, Om." Aku langsung bilang begitu ketika Om Denny mengangkat telepon di ujung sana. Setelah aku ceritakan semuanya, Om Denny malah ketawa, ngeselin.
Kemudian Om Denny menyuruh untuk meletakkan HP-ku di dalam mobil. Beliau mau coba berkomunikasi dengan mereka. Dengan berat hati, aku turuti kemauannya. Tanpa melihat ke kursi belakang, aku letakkan HP di kursi tengah mobil. Setelah itu, aku tutup pintu dan kembali ke tempat semula. Cukup lama Om Denny berkomunikasi. Aku hanya bisa menunggu dengan sabar dan penasaran. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Aku dan Pak supir melihat dalam diam 1000 bahasa. Kemudian tiba-tiba terlihat 2 orang keluar dari mobil, orang yang tanpa kepala turun belakangan. Mereka berjalan pelan menuju jalan raya dan menyeberanginya. Aku dan Pak supir melihat kejadian itu semua sampai mereka berdua menghilang di rindangnya hutan raya Bukit Soeharto. Setelah tenang, aku langsung mengambil HP dan aku kembali bicara dengan Om Denny. "Sudah Bri, mereka sudah pulang. Kamu tidak usah takut lagi. Langsung lanjutkan perjalanan ke Balikpapan sekarang ya. Hati-hati." Itu kata Om Denny. Kira-kira apa yang Om Denny bilang ke mereka? Aku sih tahu. Aku langsung mengajak Pak supir untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Balikpapan. Kali ini aku tidak mau duduk di belakang. Aku duduk di sebelah Pak supir. Di dalam perjalanan, Pak supir bercerita kalau beliau ini ternyata sudah hampir 20 tahun jadi supir travel Balikpapan Samarinda. Jadi setiap ada kejadian heboh di Bukit Soeharto, dia pasti tahu. Terus dia bilang, sekitar 1 tahun sebelumnya terjadi pembunuhan di wilayah Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok, seorang penumpang dan supirnya dibunuh. Salah satunya ada yang kepalanya dipenggal sampai putus. Sebelum dibunuh, korban menginap di hotel tempatku menginap di Samarinda itu, tanpa pernah cekot karena keburu meninggal. Kira-kira begitu cerita dari Pak supir. Entahlah, kalau mengenai kebenarannya aku juga tidak tahu. Sesampainya di Balikpapan, aku langsung menginap dan beristirahat dengan aman dan tentram di hotel dekat Bandara Sepinggan. Besok paginya, aku pulang ke Jakarta. Perjalanan yang menegangkan. Malang, Tahun Baru 2012. Waktu itu tanggal aku pergi liburan ke Malang sendirian. Sekalian rencana mau menjenguk teman yang lagi pulang ke Malang. Saat sampai di Malang, ternyata ada teman kampus chat kalau dia lagi di Malang juga. Ada pekerjaan. Teman kampusku ini lagi ada job buat acara tahun baru di sebuah kafe di Malang. Akhirnya sekitar jam 7-an malam, aku pamit dari rumah temanku menuju ke kafe tersebut. Kebetulan, temanku tidak bisa ikut karena ada undangan dari teman kampusnya. Tapi, tidak sampai malam. Terus, aku dibawain kunci rumahnya kalau nanti jadi menginap. Di kafe itu, ternyata teman kampusku tidak sendirian tapi ada teman lain. Total ada 4 orang. Wawan, Rio, Tino, dan Inar. Mereka semua adalah teman kampus, namun beda angkatan saja. Hanya Wawan yang satu angkatan denganku dan 3 lainnya merupakan senior di kampus. Singkat cerita, acara berlangsung dengan lancar dan meriah sampai pada puncak tahun baru. Sekitar pukul 1 dini hari, beberapa tamu mulai pulang, dan kami beres-beres alat dan perlengkapan yang kami bawa. Sekitar jam 2 kurang kami selesai membereskan barang.
Lalu pemilik kafe menawarkan untuk istirahat di rumah tamu beliau. Iya, karena sudah malam dan tidak mungkin untuk melanjutkan jalan karena badan sudah capek semua. Aku rencana mau balik ke rumah temanku, tapi sama Wawan diajak sekalian menginap di rumah tamu milik owner kafe. Rumah tamunya hanya berjarak beberapa rumah dari kafenya. Rumah itu sudah lama tidak ada yang menghuni, biasanya ada kolega atau tamu dari owner. Namun, sudah hampir 2-3 tahun kosong. Meski begitu, rumah tersebut tetap terawat dan bagus. Sesampainya di sana, kami langsung menaruh barang di ruang tamu. Rumah itu bergaya klasik dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi bagian belakang. Lantai dari ubin marmer coklat membuat kesan klasik rumah ini terasa sangat kental. Tino dan Inar memilih tidur di kamar depan, sedangkan kami bertiga kebagian di kamar belakang. Saat masuk rumah, hawanya sangat dingin. Tapi bukan karena hawa kota Malang yang dingin. Dinginnya terasa sangat berbeda. Hampir terasa tidak nyaman sekali. Dan rasa itu bertambah kuat ketika aku masuk ke kamar belakang. Seakan ada energi yang mendorongku untuk keluar. Aku melihat teman yang lain tidak ada masalah dengan keadaan rumah ini. Tapi jujur saja, rumah ini seakan sesak seperti banyak orang di dalam situ. Akhirnya, kuputuskan untuk tidur di sofa ruang tamu. Iya, karena di ruangan inilah rasa sesak tidak begitu terasa berat. Sebenarnya di ruang tengah juga ada sofa, tapi ukurannya kurang besar. Dan juga alat perangkat nyamuknya cuma ada di ruang tamu. Setelah itu, aku pinjam bantal dan selimut lalu suara seakan hening dan malah bikin mengantuk. Singkat cerita, sekitar jam 2:30 semua sudah tertidur. Begitupun aku. Lalu, sesaat aku memejamkan mata tiba-tiba, kakiku serasa digerakkan. Seperti menyuruh bangun, aku yang setengah sadar hanya berkata iya pada orang tersebut. Setelah itu, aku pejamkan mata lagi. Namun, beberapa saat kemudian, kakiku serasa digerakkan lagi dan ada suara berisik seperti orang mengobrol. Dalam hati, rasanya kesal sekali karena sudah capek dan mengantuk. Tapi teman-teman masih mengganggu terus. Akhirnya aku bangun dan langsung melihat ke arah kakiku. Ternyata di situ ada sosok kakek-kakek sedikit bongkok dan menggerakkan kakiku. Namun, suara riuh berisik tadi juga ikut lenyap. Dan kakek itu bilang dengan bahasa Jawa kromo yang intinya, "Jangan tidur di sini, nanti kamu tidak bisa balik. Kalau mau tidur, di ruang tengah saja." Aku yang kaget, langsung menyanggupi perkataan kakek tersebut. Karena aku mengira beliau yang menjaga tempat ini atau keluarga dari ownernya. Setelah itu, aku ke kamar mandi, cuci muka, lalu tiduran di sofa ruang tengah. Besok pagi, setelah semua bangun, kami bersiap untuk pulang. Bapak pemilik datang membawa beberapa snack dan air mineral untuk bekal di jalan. Lalu, aku bertanya, apa penjaga rumah ini ada? Lalu beliau bilang jika rumah itu tidak ada penjaganya. Hanya seminggu sekali saja ada orang datang buat bersih-bersih. Dengan percaya diri, aku menjawab, "Kakek-kakek ya, Pak?" Dan beliau malah ketawa lebar. "Gak ada kakek-kakek di sini, Mas. Bahkan yang bersih-bersih di sini itu ibu-ibu. Kadang ngajak anaknya yang masih SMP." Lalu beliau melanjutkan, "Pasti
kamu ketemu Mbah Slamet ya?" "Pak Slamet? Siapa lagi nih?" pikirku. "Tenang saja Mas, Mbah Slamet itu baik orangnya, dia tidak mengganggu." Mendengar pernyataan itu sangat familiar sekali di telinga, dan jelas Mbah Slamet itu pasti bukan manusia. Lalu bapak pemilik itu cerita jika tamu atau koleganya selalu disapa oleh beliau, "Mbah Slamet tidak bakalan mengganggu jika tamu itu di rumah sopan." Karena dulu ada teman anaknya owner yang menginap di situ dan pesta minum-minuman keras. Akhirnya mereka semua ketindihan saat tidur. Dan salah satunya ada yang kerasukan dan hal itu sempat bikin heboh satu komplek. Saat sadar, ada salah satu anak mengatakan kalau dia bermimpi bertemu seorang kakek. Lalu kakek tersebut memotong kaki dan tangannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan saat dia bangun, dia tidak bisa merasakan tangan dan kakinya, lalu tubuhnya terasa berat. Sedangkan yang lain hanya diam. Entah itu benar terjadi atau hanya saking telernya karena miras, mereka jadi berhalusinasi. Yang pasti, di ceritanya tetap ada sosok kakek itu yang dikenal sebagai Mbah Slamet. Jogja sekitar tahun 2014-an. Acara liburan bareng beberapa teman. Kami berangkat 7 orang. Aku, Yoni, Riki, Ida, Kia, dan 2 adiknya Yoni. Kami berangkat naik kereta api dan sampai di Lempuyangan sekitar jam 1-an siang kalau tidak salah. Tujuan awal kami adalah ke Malioboro, karena di sana kami janjian bertemu dengan temannya Yoni yang ada di Jogja. Tapi sebelum itu kami mencari makan di sekitaran stasiun, lalu setelah itu berangkat menuju Malioboro. Di Malioboro kami langsung mencari penginapan. Dan zaman itu belum familiar atau belum ada aplikasi pemesanan hotel dan semacamnya. Jadi cuma modal tanya-tanya orang sekitar dibantu sama temannya Yoni. Akhirnya kami dapat satu penginapan di sekitaran Malioboro dengan harga yang cukup terjangkau. Meskipun kurang yakin juga dengan tempatnya. Tapi ya bagaimana lagi? Namanya juga kepepet, tidak ada hotel atau guest house yang kosong dan juga keburu malam. Singkat cerita, kami menginap di situ dengan menyewa 2 kamar untuk sehari karena urgent. 1 kamar untuk 4 cewek, dan 1 lagi untuk kami bertiga. Oh iya, kenapa kami hanya sewa sehari? Ya karena tampilan penginapan yang kurang meyakinkan dari depan. Dan kami juga dapat tempat yang nuansanya terlalu suram. Di sini penginapannya cukup simpel. Rumah plafon tinggi dengan gaya lawas, pintu kayu kupu tarung, dan jendela tinggi kanan kiri dengan teralis besi. Dengan suasana depan penginapan yang rimbun karena pepohonan. Sesudah kami menaruh barang dan beres-beres, kami segera bersiap-siap untuk jalan-jalan. Selepas maghrib, kami mulai keluar dari hotel dan jalan di area Malioboro sambil mencari-cari jika ada hotel atau minimal guest house yang nuansanya liburan, bukan horor seperti sebelumnya. Akhirnya, setelah beberapa saat kami dapat guest house yang kosong untuk kami ambil. Akhirnya, setelah beberapa saat kami mendapatkan guest house yang kosong untuk besok dan kita ambil. Lalu, kami jalan-jalan sambil mencari kulineran sekitaran alun-alun. Kami balik ke hotel sekitar jam 10-an dengan kondisi sedikit gerimis. Para cewek langsung masuk kamar dan istirahat. Sedangkan aku dihubungi temanku yang di Jogja dan diajak ke angkringan dekat stasiun. Akhirnya,
Aku berangkat dengan Yoni sedangkan Ricky sudah kecapean dan rencana langsung tidur. Aku dan Yoni bersama temanku ngopi sampai sekitar jam 12-an. Lalu kami izin balik karena sudah capek dan temanku juga harus mengantar temannya balik ke kos. Singkat cerita, kami sampai di penginapan sekitar jam setengah satuan dan aku langsung tidur. Dan hal yang aneh mulai terjadi. Entah jam berapa aku dibangunkan Yoni. Yoni bilang ada yang menunggu di depan pintu dan mengetuk-ngetuk pintu sesekali. Awalnya aku tidak menggubris dan aku suruh buka saja pintunya. Mungkin yang jaga mau ada perlu dan aku melanjutkan tidur lagi. Namun sekali lagi, Yoni membangunkanku dan menyuruhku menengok ke jendela. Di situ aku melihat siluet tinggi besar berdiri di depan jendela. Bayangan itu terlihat menerawang dari gorden. Dan seketika suasana mencekam menyelimuti ruangan kami. Yoni terbangun juga karena mendengar ketukan dari sosok tersebut. Aku berinisiatif mengajak Yoni tidur lagi. Namun, ketika salah satu dari kami mulai tidur, sosok tersebut mulai mengetuk pintu sampai berulang kali. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menyalakan lampu kamar dan melangkah membuka gorden untuk melihat sosok tersebut. Dalam hati, kalau orang, ya kita gebukin bareng-bareng karena mengganggu. Tapi kami yakin pasti itu bukan orang, karena sosoknya yang tinggi sekali. Hampir sama dengan ukuran jendela yang menjulang ke atas lebih dari 2 meter lebih. Ketika kami mendekat ke jendela, sosok itu terasa semakin besar. Dan saat kami membuka gorden yang kami lihat adalah tidak ada apa-apa. Kosong. Kosong seperti hatimu. Benar. Sosok tersebut hilang. Bahkan Yoni membuka pintu kamar dan menoleh kanan kiri lorong juga tidak ada tanda-tanda dari sosok tersebut. Lalu karena sudah capek dengan kegaduhan itu akhirnya kami tertidur lagi. Dan sampai pagi pun kami tidak diganggu lagi. Kami mencoba bertanya ke anak-anak cewek, katanya mereka tidur dengan nyenyak. Tapi yang aneh di sini adalah Ricky. Dia tidak terganggu dengan kedatangan kami dan kegaduhan karena ada sosok bayangan di luar ruangan itu. Usut punya usut, ternyata Ricky mendapatkan bonus trip ke dunia lain. Ricky bercerita jika setelah kami pergi ngopi, dia langsung tidur karena badannya terasa capek. Dan beberapa saat kemudian, dia terbangun dengan kondisi di luar sudah pagi. Dia terbangun sendirian di ruangan yang sama. Lalu dia keluar ruangan untuk memeriksa keadaan. Dan yang dia temukan adalah beberapa orang dengan pakaian zaman dulu dan beberapa ada orang asing juga. Dia mencoba memanggilku dan yang lainnya, namun tidak ada jawaban. Bahkan dia seakan tidak disadari oleh orang sekitarnya. Dia mencoba bertanya, namun semua orang tidak peduli padanya. Sampai akhirnya dia menarik tangan salah seorang yang ada di situ. Dan seketika semua orang wajahnya berubah menjadi seram. Ada yang terbakar, hangus, hancur, bahkan ada yang tubuhnya remuk. Ricky berusaha berlari dari situ. Dia berlari karena dikejar oleh semua orang yang ada di situ. Bahkan ketika dia keluar komplek penginapan, juga sama. Dia terus berlari tanpa tujuan, sampai akhirnya dia bertemu dengan sosok tinggi besar dan orang tua dengan baju sederhana. Lalu orang tua itu menyuruh sosok tinggi besar itu untuk menarik Ricky dan menaikkannya ke pundak sosok itu. Sedangkan orang-orang di sekitarnya
tetap mengejarnya bahkan menarik-narik tubuhnya. Akhirnya orang tua tersebut menyuruh Ricky dan sosok tinggi besar tadi untuk menjauh dari situ. Dan ketika Ricky berlari, muncul cahaya terang yang membutakan matanya. Dan saat dia sudah bisa melihat kembali, dia sedang berada dalam kamar kembali, dengan aku dan Yoni di sampingnya. Dan dia juga mendengar alarm HP-nya berbunyi. Dia merasa senang, tapi juga bingung. Ricky bercerita 2-3 mingguan setelah kami pulang karena merasa ada yang aneh. Akhirnya, dengan cerita Ricky, kami menyimpulkan mungkin sosok di luar ruangan itu ingin aku dan Yoni membangunkan Ricky. Tapi itu hanya spekulasi. Dan yang terpenting, kami semua tetap bisa liburan dengan bahagia dan kembali dengan selamat. Bandung, sekitar tahun 2015 atau 2016. Aku dan temanku, Hadi, ada urusan pekerjaan yang membuat kami harus pergi ke Bandung, sekalian juga main ke tempat teman lama. Aku di Bandung hanya sekitar 4 hari dan kami, lebih tepatnya Hadi, memilih sebuah hotel yang tidak jauh dari pusat kota. Dengan pertimbangan budget dan karena kelihatannya hotel ini memiliki nilai estetik, kata Hadi. Awalnya, aku ditawari menginap di rumah temanku yang dekat daerah kampus. Namun, karena Hadi orangnya sungkanan, jadi kami memutuskan mencari penginapan sendiri dan ketemu hotel ini. Akhirnya, kami memutuskan untuk menginap di hotel ini tapi hanya 2 malam saja. Karena lokasi berikutnya agak jauh dari hotel dan pastinya harus pindah hotel untuk hemat akomodasi. Singkat cerita, kami sampai di hotel tersebut dan kami dapat kamar di lantai 2 pojok. Di belakang hotel hanya ada pepohonan dan tanah kosong. Bagian depan bisa terlihat kolam renang dan taman di bagian bawah. Awalnya, suasana di pagi hari sangat nyaman. Tapi saat malam, semua berubah. Hawanya menjadi sedikit dingin dan sunyi dan dengan lampu penerangan yang kurang kurasa. Mungkin tema penginapannya menekankan pada kesan hangat. Jadi lebih banyak lampu berwarna kuning daripada putih. Sekitar pukul 10-an kami balik ke hotel untuk istirahat. Aku mandi duluan sedangkan Hadi masih goleran sambil menonton televisi. Selang beberapa saat, terdengar Hadi memanggilku dari luar sambil ketawa. Aku yang sudah selesai mandi langsung keluar dan ketika Hadi melihatku, dia kaget. Wajahnya terlihat aneh. Dan saat aku bertanya, Hadi menjawab, "Loh, kamu tadi keluar telanjang dari kamar mandi, lari keluar kamar kayak orang gila. Makanya aku panggil-panggil tadi. Terus kalau itu bukan kamu, siapa?" Sambil menunjuk keluar. Tapi setelah melihat keluar tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada jejak kaki basah, cipratan air, atau apapun. Seketika aku langsung berpikir aneh tempat ini, dan aku bilang ke Hadi, "Makanya kalau milih hotel jangan asal." Selanjutnya Hadi gantian mandi. Gorden jendela ke arah balkon aku buka, meskipun cuma terlihat gelap saja. Selang beberapa saat, Hadi selesai mandi dan kami makan sambil menonton televisi. Terdengar seperti ada sesuatu yang dilempar ke balkon. Hadi yang dekat dengan jendela menoleh ke arah balkon namun tidak melihat apapun di sana. Kami pun lanjut makan sampai selesai. Sekitar jam 11-an, Hadi naik ke kasurnya untuk siap-siap tidur. Sedangkan aku masih backup data dan menyiapkan peralatan untuk besok. Tiba-tiba, gorden di balkon bergeser menutup sendiri.
dan cukup mengejutkan. Dan ternyata bukan aku saja melainkan Hadi juga terbangun karena suara gesekan gordennya. "Sudah, besok pagi saja dilanjut. Sekarang cepetan tidur," kata Hadi sambil berbalik membelakangi jendela. Aku sependapat dengannya. Akhirnya semua peralatan aku bereskan dan naik ke kasur. Sialnya, kasurku berada dekat jendela. Iya, aku yang memilih sendiri karena suka dekat dengan jendela. Tapi sekarang malah jadi parno sendiri. Di sana terlihat sosok perempuan dengan wajah yang tertutup rambut hitam panjang berkilaunya dengan gaun putih yang khas. Sempat panik, tapi tanganku refleks menutup gordennya, lalu aku ke kamar mandi, mencuci muka, dan naik ke kasur lagi. Ada si mbaknya ya? Aku loh, tadi sudah mengintip, terus tak tinggal tidur lagi," kata Hadi setengah meledek. Jadi, Hadi sudah terlebih dahulu mengecek si mbaknya, tapi tidak ngomong denganku. Lalu aku melanjutkan tidur lagi, namun suara ketukan kaca tadi seakan menjauh dan menghilang. Sekitar jam 2 atau 3-an, aku terbangun karena ingin kencing. Setelah dari kamar mandi, aku melihat Hadi menyelimuti dirinya sampai menutup kepalanya. Aneh sekali, karena tidak biasanya dia kedinginan dengan tubuh bongsornya. Lantas, aku iseng membuka selimutnya dan ternyata Hadi tidak tidur. Lalu, dia mengisyaratkan untuk diam dan kembali tidur. Tanpa pikir panjang, aku langsung kembali tidur dengan menghadap ke arah Hadi. Kemudian, Hadi menolehku, dan matanya seakan menunjuk ke arah sudut kamar. Setelah itu, aku perlahan menoleh ke sudut kamar di dekat jendela balkon. Dan yang kulihat adalah sosok mbak yang di luar balkon tadi, sekarang masuk ke dalam kamar. Seketika, aku berdoa memohon perlindungannya dan sesekali menoleh ke arah sudut kamar tersebut. Cukup lama, si mbak itu diam di pojokan kamar sambil melihat ke arah kami. Bahkan, setelah kulempar bantal pun, dia tetap tidak bergeming. Karena aku merasa sedikit aman untuk melangkah, aku memutuskan untuk menyalakan lampu yang saklarnya ada di dekat kamar mandi. Perlahan, aku turunkan kakiku sambil melihat ke arah Hadi. Hadi hanya menggeleng kepala, mengisyaratkan untuk tidak melakukan apapun yang aku pikirkan saat itu. Namun, aku sudah terlalu lelah dengan pekerjaan hari ini dan ditambah gangguan menyebalkan dari si mbak. Akhirnya, dengan cepat dan mengumpat, aku lari ke arah saklar. Terlihat juga dari ekor mata si mbak seperti mengikuti dari belakang. Namun, setelah lampu menyala, sosok itu pun juga lenyap. Hadi cuma bisa memanggil-manggil namaku untuk memastikan aku selamat. Setelah itu, Hadi bilang, saat aku ke kamar mandi, dia juga terbangun, mungkin mendengar suara dari kloset. Dan dia melihat gorden jendela, seakan tertiup dari luar dan sosok itu masuk dan Hadi menarik selimutnya sampai menutup kepala karena takut dan kaget. Setelah Hadi bercerita, kami memutuskan untuk melanjutkan sisa tidur dengan lampu dan TV menyala untuk menghilangkan rasa tegang yang terjadi barusan. Dan benar saja, kami hanya beristirahat sesaat saja. Setelah itu, pagi menjelang. Dan selama itu pula, di ruangan kami ada parfum tambahan berupa bau harum dan sesekali bau busuk seperti sampah atau amis seperti ikan. Kami hanya bisa diam dan mencoba untuk tidur, namun gagal. Saat berangkat ke lokasi kerja pun, kami tidak mandi di hotel. Kami lebih memilih mencari pom bensin dan mandi di toiletnya. Karena Hadi sudah trauma dengan kejadian tadi malam.
Dan karena aku juga sudah malas dan bad mood di kamar itu. Setelah mandi, kami pun mencari makan dan berangkat ke lokasi kerja. Badan serasa capek semua. Hadi pun merasakan badannya berat karena kurang tidur dan kecapean. Bahkan di lokasi kerja kami berdua terlihat kurang fit. Salah seorang kru yang di situ sempat bertanya dan kami bercerita masalah yang kami alami di hotel. Lalu, dia menyarankan untuk tidur di mes kru yang dekat lokasi kerja, sambil ditawari pergi ke orang di atas normal untuk mengecek barangkali kami ketempelan. Tapi, aku menolak, yaitu karena kami capek dan kurang tidur saja, tidak ada ketempelan. Singkatnya, kami malam itu menginap di mes dan bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, kami balik lagi ke hotel dan check out. Jujur, untuk pelayanan di hotel ini sangat baik. Kecuali pelayanan tambahan yang masuk dari balkon belakang.